Kebiasaan merokok ternyata dapat merusak kesehatan dan juga memberikan dampak negatif tentunya. Dampak negatif tersebut juga tidak datang seketika, melainkan secara perlahan. Untuk itu, hari ini on the screen kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dan tentunya kita akan membahas tentang iklan layanan masyarakat dari Dinas Kesehatan. Tentang apa? Tentunya masih tentang rokok. Dan seperti apa perbincangan kita hari ini? Ini dia on the screen bersama aku, Lia Gisti. Nah pemirsa, sekarang Lia sudah bersama dengan perwakilan dari Dinas Kesehatan. Ini sudah duduk manis di sebelah saya dan di depan saya hari ini. Kita sapa dulu ya pemirsa ya, di sebelah kiri ini ada Mbak Mei. Mbak Mei, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Mbak Mei? Sibuk apa ya? Aku nggak dijawab sebenarnya. Aku nggak ada. Iya. Kok Pak ngeblank gitu? Iya, oke. Sudah ada Mbak Mei, ya. Di sebelahnya juga ada Mbak Ita. Iya. Mbak Ita gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih? Kayak Mbak Mei juga nggak nih sibuk nih? Kebetulan sih akhir-akhir ini masih pekerjaan administratif aja sih ya. Tidak terlalu banyak kegiatan luar. Dan hari ini Alhamdulillah mau datang ke on the screen ya? Di sini Alhamdulillah. ya. Oke, sudah ada dua cewek-cewek ya di depan saya nih. Satu-satunya cowok di sini ya, Mas ya? Iya, ini ada Mas Madran. Yes, benar banget. Iya, benar banget. Nih Mas Madran gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, produktif luar biasa. Wah, mantap. Ini semangatnya kerasa banget ya Mas Madran ya. Lagi sibuk apa Mas? Sibuk kegiatan di puskesmas, sama karena ini masih ada kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah. Oh, oke. Tapi aman ya bagi waktu ke on the screen hari ini? Aman. Potan nih. Aman ya Mas ya? Dadakan padahal. Dadakan nih. Dadakan banget ya. Ya ini for your information ya pemirsa ya. Ini Mas Madran ini ditelepon langsung hari ini. Iya, langsung OTW langsung. Tadi lagi ngapain Mas? Lagi habis sholat, habis itu ditelepon sama Mbak Ita. Langsung hari ini cus gitu. Kebalik TV langsung kita syuting gitu ya. Iya. Oke, dan ini perwakilan dari kalian. Ini kan akan membahas tentang ILM ya. Betul ya? Judulnya apa nih Mbak Mei? Klinik berhenti merokok. Klinik berhenti merokok. Iya. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dong. Ini lomba apa sih sebenarnya? Jadi lomba ini yang mengadakan dari Diskominfo tentang iklan layanan masyarakat. Jadi kami dari Dinas Kesehatan mencoba melihat program dari kami yang memang perlu untuk di show up, disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, momen ini menjadi salah satu motivator buat kami gitu ya. Awalnya ya walaupun agak mepet waktunya saat itu gitu kan. Terus tercetuslah ide dari Mbak Ita. Bagaimana kalau kita mengangkat tentang klinik berhenti merokok yang memang sedang kita berusaha aktifkan kembali seperti itu. Oke, itu awalnya ya tentang lombanya. Terus kenapa akhirnya memutuskan ikut lomba aja nih Mbak Ita? Iya, pertama karena kita adalah bawahan yang punya atasan. Ini jujur banget. Jujur banget ya. Bekerja terus tangannya jujur. Bekerja atas perintah atasan. Jadi ketika ada surat datang dari Diskominfo, kemudian disposisinya jatuh ke seksi kami. Ini ada lomba ILM, silakan dibikin ILM. Terserah mau tentang apa seperti itu. Langsung eksekusinya langsung ya Mbak ya. Iya. Gimana Mbak waktu awalnya disuruh ikut lomba nih? Udah ada ide belum sih sebenarnya? Belum ya, waktu itu masih ada beberapa pilihan sih. Kayak di Dinas Kesehatan itu kan ada layanan PSC gitu, kemudian ada layanan BPJS. Cuma kok yang pengen kami tadi yang seperti sudah dikatakan oleh Mbak Mei, karena kita lagi pengen meningkatkan lagi kunjungan ke klinik berhenti merokok, masih banyak masyarakat yang belum tahu, jadi kami putuskan memilih klinik berhenti merokok untuk dijadikan ILM. Oke, dan akhirnya menjadi juara harapan ya Mbak ya, benar ya? Alhamdulillah. Di luar dugaan. Gak nyangka. Ini sebenarnya dadakan. Dadakan. Ini kayak yang ikut lomba kebanyakan dadakan ya. Iya. Suratnya memang mepet soalnya. Iya. Nggak ada seminggu ya. Nggak ada seminggu. Dan Mas Madran langsung jadi pemainnya di sini. Jadi Iya, artisnya nih di sini. Jadi talent. Jadi talentnya. awalnya juga nggak ngerti juga Mbak. Awal itu kan ditelepon. Mereka udah punya konsep. Konsepnya apa-apa aku nggak ngerti. Habis itu langsung dia, Mas Madran kita syuting gitu. Langsung. Hari ini juga. Hari ini juga langsung. Iya, jadi nggak persiapannya hampir nggak ada. Cuma karena sudah ada skrip narasi dan lain-lain, saya coba baca gitu kan. Oh, aku harus gini. Oh, ya udah langsung aja syuting gitu. Terus jadi gitu. Langsung jadi. Iya.
Gimana Mas perasaannya setelah syuting yang dadakan akhirnya keluar jadi juara harapan nih? Ekspektasi nggak sampai ke Juara. nggak ke juara, soalnya kita kan memang itu semua dadakan ya. Jadi yang namanya dadakan apa aja kan gitu, sampai baju pun aku pinjem kan waktu itu. Iya. Waduh. Kostum iya. Benar-benar gak ada persiapan Nggak ada, sama nggak sekali ada. berarti. Jadi kan pakai baju cuma satu tuh. Waktu itu ada jaket teman pinjem gitu kan. Habis itu Kaos juga ya. Kaos juga itu punya siapa itu Mas? punya Ada teman teman. juga gitu. Oke. Ya udah pakai aja, udah gitu aja, udah kita mengalir ya. Alhamdulillah pas pengumuman keluar, wah ternyata harapan gitu. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Akhirnya terbayarkan ya Mas ya, yang dadakan itu Yap. ya. Duh, Mbak, lain kali jangan bikin dadakan ya, ini kasihan nih pemainnya nih kayaknya nih. Soalnya biasanya itu ide itu keluar ketika mendesak. Iya, benar, karena kepepet. Waduh, tapi untuk Mas Madran nggak ada kegiatan ya waktu itu ya? Ada sih Oh, sebenarnya. ada Cancel semua, Di-cancel cancel. semuanya. Kegiatan Maafkan ya, di-cancel oke. semua. Karena disuruh sama Mbak Ita langsung. Lah itu. Siap Mbak gitu. Karena tadi Mbak Ita bilang kerja ada atasan, saya juga kerja ada atasan. Oke, udah. Mau nggak mau harus sih. Ini langsung ya, langsung di depan atasan ya. Oke, nanti kita bahas selanjutnya tentang ILM-nya ya Mbak ya. Tadi judulnya apa? Klinik berhenti merokok. Kita nonton bareng di sini biar pemirsa juga tahu tentang ILM klinik berhenti merokok. Pemirsa kita lihat dulu, ini dia ILM-nya. Kesehatan Anda mengalami gangguan akibat merokok. Kami bisa membantu Anda untuk berhenti merokok dengan pendampingan dan konseling di Klinik Berhenti Merokok. Klinik Berhenti Merokok merupakan fasilitas layanan yang tersedia di seluruh puskesmas di wilayah Kota Pekalongan. Di Klinik Berhenti Merokok, Anda akan didampingi oleh konselor berhenti merokok yang berkompeten. Semua tindakan yang dilakukan selama pelayanan di Klinik Berhenti Merokok adalah atas persetujuan pasien. Di Klinik Berhenti Merokok, Anda akan mendapatkan penyuluhan terkait bahaya rokok. Anda juga akan diukur kadar CO dalam paru. Dan Anda juga akan ditawarkan metode berhenti merokok yang dapat Anda pilih sesuai kenyamanan Anda. Mari berusaha berhenti merokok di Klinik Berhenti Merokok. Halo pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama Lia dan juga dari Dinas Kesehatan. Tadi kita sudah nonton ILM-nya bareng-bareng ya Mbak ya, Mas ya. Gimana nilainya dari Mbak Mei sama ILM-nya? Jadi juri langsung nih hari ini. Gimana nih, berapa nih kalau dari Mbak Mei? Berapa ya? Kami sendiri nggak nyangka ya, karena waktu itu memang yang penting jadi kayak gitu Oke. ya. Kalau mau menilai diri sendiri kayaknya susah ya, harus orang lain ya. Oke, Mas Madran. Ayo, berapa? Kalau aku sih memang dari awal nggak berekspektasi yang lebih gitu kan. Cuma dengan apa namanya hasil yang kita dapat sih kita puas. Cuma kalau kasih nilai 10 lah. Wes. Mantap, dari kerja keras tim Iya, juga jadi ya, kita Mas harus ya. ngasih semangat untuk diri sendiri. gitu. Apresiasi diri Iya. juga itu penting. Oke, aku pengen nanya dong Mbak Ita atau Mbak Mei nih. Iya. Klinik berhenti merokok itu apa sih sebenarnya?
Oh, oke. Klinik berhenti merokok itu adalah klinik konseling yang ditujukan untuk pasien yang masih merokok dan dia ingin berhenti merokok. Oke. Ya, itu sih tujuan utamanya. Tujuan utamanya memang untuk membantu yang ingin berhenti merokok. Iya, gitu betul ya, benar sekali. ya. Kenapa akhirnya ILM-nya ini milih tentang tema rokok, Mbak Mei? Mungkin kan ada kesehatan yang lain gitu. Iya, betul. Jadi memang salah satu yang tahun ini ya mungkin ya yang sedang dikencarkan dari Dinas Kesehatan itu memang program untuk kampanye anti rokok seperti itu. Ada beberapa kegiatan sebenarnya, tidak hanya klinik berhenti merokok, ini salah satunya saja gitu ya. Jadi kami berusaha mengoptimalkan klinik yang sebetulnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, tapi di beberapa tempat memang mengalami mati suri gitu. Jadi sudah kami mulai dari tahun lalu dengan memberikan pelatihan kepada para konselor gitu ya. Jadi kan ada beberapa orang baru ya. Tiap-tiap puskesmas kami mengirim beberapa orang untuk pelatihan konselor berhenti merokok seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah disiapkan SDM-nya, puskesmasnya juga peralatannya sudah disiapkan, tidak diinformasikan kepada masyarakat kan sayang seperti itu, nggak tahu gitu. Jadi akhirnya muncullah ide untuk mengangkat ILM mengenai klinik berhenti merokok ini. Tentang rokok ini ya. Iya, tentang rokok ya. ini. Dan ini juga tersebar di puskesmas Iya. di Kota Pekalongan begitu ya. Ya, kami menguploadnya di YouTube Dinas Kesehatan, kemudian juga kami share ke teman-teman yang ada di puskesmas. Oke. Kalau misalnya caranya, mungkin pemirsa pengen coba daftar ke klinik berhenti merokok tuh gimana sih Mbak tahapannya, mungkin Mbak Ita? Oke, iya. Jadi kalau klinik berhenti merokok itu sebenarnya penjaringan pasiennya, atau kita nyebutnya klien sih sebenarnya kalau di klinik berhenti merokok. Penjaringan kliennya itu ada beberapa macam ya. Ada yang si pasien atau klien datang sendiri. Memang jelas-jelas dia ke situ cuma mau konseling, itu ada. Kemudian yang kedua adalah rujukan dari dokter. Biasanya pasien dengan indikasi mungkin seperti sakit TBC atau ada keluhan batuk dan ternyata punya riwayat merokok, itu biasanya dirujuk ke klinik berhenti merokok. Kemudian yang ketiga itu biasanya penjaringan dari petugas lapangan ya. Jadi di lapangan misalkan ditemukan ada perokok dan dia ada niatan untuk berhenti, itu dianjurkan Untuk ke klinik berhenti merokok. Prosesnya seperti pasien seperti biasanya ya, ke loket dulu. Kalau yang memang dia keinginannya langsung hanya konseling ke KBM, ya kalau yang dari rujukan dokter ya berarti setelah dari BP umum, kemudian baru ke KBM. Berarti emang harus tahapan juga ya? Berarti ya Mbak. Kalau ada syarat-syarat yang harus dibawa nggak? Seperti biasa aja ya. Seperti biasa. Kalau berobat, ya periksa gitu. Berobat kalau punya BPJS, bawa BPJS seperti itu. Seperti itu. Kalau dari Mas Madran nih, yang tahu situasinya berarti nih di Puskesmas Selatan ya? Iya, Pekalongan Selatan ya? Gimana Mas, gimana suasananya KBM di sana? Jadi setelah ada iklan layanan masyarakat tentang berhenti merokok ini, sepenglihatan saya gitu. Jadi mungkin karena mereka juga, karena kita videonya kan share ke kader, ke petugas puskesmas dan kita share kemana-mana gitu. Jadi mungkin dari itu kalau saya lihat sendiri sih memang untuk klien klinik berhenti merokok ini sudah mulai meningkat gitu. Karena kan kliniknya di sebelah ruangan saya gitu. Jadi setiap saya lewat ada yang lagi konsultasi, ada yang lagi juga gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya itu karena memang efek dari iklan layanan masyarakat kemarin yang ya itu, jadi lebih masyarakat banyak. juga lebih tahu juga tentang KBM ini ya. Bener. Berarti ya. Oke, gimana Mas? Ramai berarti di sana? Kalau ramai maksudnya kalau tiap hari itu mesti ada gitu. Maksudnya satu ya ada. Besoknya nggak ada, besoknya lagi ada. Itu sudah luar biasa loh Mbak, karena dulu biasanya itu 1 bulan atau bahkan 2 bulan, 3 bulan tuh belum tentu ada klien KBM. Itu jadi belum tentu ada. Sudah lebih tersebar lagi ya berarti alhamdulillah. informasi tentang KBM. Dan mungkin kalau misalnya pemirsa pengen ke kliniknya, bisa langsung ke puskesmas. Semua puskesmas yang ada di Kota Pekalongan. Jadi nggak usah khawatir, bingung kemana mungkin kan. Kalau di sebelah rumahnya ada puskesmas ya udah langsung aja. Silakan yang terdekat di mana? Iya, yang terdekat di mana. Dan tadi kan kita juga udah lihat ya, Mbak ya. Itu ada pilihan metodenya. Itu metodenya ada apa aja sih mungkin? Oh iya, mungkin sedikit menjelaskan biar nanti kalau ada yang berminat. Iya, mungkin milihnya ini aku bingung yang mana nih metodenya gitu. Biasanya kalau kita sudah masuk konseling di klinik berhenti merokok atau KBM ya kita biasa nyebutnya, itu petugas akan menjelaskan dulu
seperti memberikan penyuluhan lah ya tentang bahaya merokok itu seperti apa. Oke. Kemudian setelah itu kalau di situ puskesmas yang memiliki alat pengukur kadar CO, itu karena nggak semua puskesmas punya ya, mohon maaf di Kota Pekalongan. Kalau yang ada alat untuk mengukur kadar CO paru, biasanya diukur dulu. Seperti yang ada di tayangan tadi kan ada ya pengukuran itu. Kemudian selanjutnya di endingnya nanti si klien akan ditawari ini mau pakai metode apa. Ada, kalau yang sekarang ada di Kota Pekalongan itu ada 3 metode. Yang pertama itu menunda, yang kedua metode mengurangi, yang ketiga berhenti total langsung. Iya. Biasanya yang sering dipilih ya antara menunda atau mengurangi. Yang masih level atas nih, Iya. gampang-gampang gitu ya. Menunda itu berarti ini, misalkan ada yang biasa merokok jam 7, itu diundur menjadi jam 8 atau jam 9 dan seterusnya. Secara perlahan gitu ya, Iya. berarti menguranginya. ya, Mengurangi. seperti Itu biasanya dijadwalin sama petugasnya. Oke, berarti sudah siap semuanya Iya. dari petugas, kita tinggal Iya. mengikuti aja arahan-arahannya seperti itu Iya ya. betul. Begitu juga dengan mengurangi. Mengurangi biasanya sehari habis berapa rokoknya? 20. Waduh. Nanti dijadwalin sama petugasnya, besok dikurangi 1 ya. Hari Oke. berikutnya kurangi lagi dan Oke, seterusnya. Jadi ada tahapannya, harus perlahan juga mungkin Iya. ya, biar nggak kaget juga yang biasanya perokok aktif gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Mbak Ita, Mbak Mei, dan juga Mas Madran. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Halo pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama Lia dan juga Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, bersama dengan iklan layanan masyarakatnya yang berjudul Klinik Klinik Berhenti Berhenti Merokok. Wah, mantap sekali. Nih Mbak, aku pengen tahu dong, ini proses produksinya tuh seperti apa? Ada persiapan apa nih dari Dinkes sama Mas Madran nih? Persiapan apa ya? Jadi Mbak Ita bikin narasi ya, karena kita memang nggak apa ya, dadakan hari itu juga. Oke. Pagi itu juga bikin narasi, kurang lebih jalan ceritanya seperti ini. Kemudian untuk lokasi kita memang sudah minta izin di Puskesmas Pekalongan Selatan. Terus kita ke sana. Nah, pada saat di sana itu baru kita cari pemain. Semuanya serba dadakan. Iya, kalau konselornya kan memang sudah ada. Oke. Ya, di selatan sudah ada konselornya. Kemudian siapa yang jadi tokohnya? Nah, gitu kan. itu dia. Nah, disitulah karena Mas Madran ruangannya kebetulan di sebelahnya. Di samping. Langsung Iya, copot ya. langsung Ya, copot. jadi dia sedang melakukan kegiatan apa gitu. Cut dulu. Yuk kita syuting dulu. Langsung syuting, tanpa Iya. persiapan apa-apa. Nggak ada sama sekali, Jadi nggak hanya ada. dikasih naskah, dibaca sebentar gitu, kostum aja kita cari di Oke. situ gitu Iya. ya. Ada jaket pinjamnya siapa, ada kaos pinjamnya siapa, seperti itu. Jadi itu memang nggak ada dialog ya berarti ya? Iya. ada. Cuma Memang kita narasi bikin aja. Iya. ada Sengaja karena waktunya mepet. Oh iya, Mbak. Dan pemainnya cuma satu. Iya. Mas Madran. Iya. Ini narasinya yang bikin berarti Mbak Ita juga. Iya. Itu Dan suaranya Mbak Ita juga. juga. Ini voice overnya gimana Mbak? Di mana, di kantor langsung? Waktu itu awalnya kita voice over di lokasi Di lokasi. syuting. Oke. Cuma ternyata walaupun udah nyari tempat sepi, bocor. Oke. Perlu diulang lagi. Akhirnya ketika balik di kantor kita coba isi lagi, masih bocor lagi. Harus benar-benar cari tempat yang benar-benar sepi. Memang yang agak terkendalanya itu sih perlu berulang kali. Biar nggak ada suara lain yang Iya. masuk gitu Iya. ya. Oke, memang voice over Karena tuh cuma pakai HP PR jadi juga. cuma pakai manual jadi agak Ini bocornya berarti kemana-mana. pengambilan gambarnya pakai handphone kalau- juga. Kalau kalau panggilan gambarnya- gambarnya kita pakai Kamera. Oke, dan sudah ada pemainnya kemarin, gimana, ada kendala? Kalau kendala sih lebih ke karena itu kan nggak ada, maksudnya nggak ada naskah gitu kan, cuma mimik muka, ekspresi gitu. Jadi kalau kita ngomong kan masih bisa berekspresi, cuma kalau kita jalan gitu kan nggak ada ngomong gitu kan lebih ke mimik ya. Jadi saya coba untuk mengekspresikan lewat muka gitu, wajah gitu. Jadi ya itu Bener-bener. itu tadi Jadi udah. biar masuk ke jalan ceritanya Yap. juga ya, Mas Iya. ya. Dan kebetulan juga Mas Madran ini mantan perokok aktif, benar? Iya. Ini mungkin bisa dikasih testimoni Mas, gimana? Mungkin pemirsa On The Screen ada yang pengen berhenti ngerokok, tuh apa yang harus disiapkan dari dirinya? Niat ya? Yap. Sebenarnya sih lebih ke niat ya. Oke. Pertama niat. Jadi kalau kita udah punya niat untuk berhenti pasti bisa. Cuma kalau
memang mau berhentinya ada sesuatu gitu, misal karena si A, si B, si C gitu, itu nggak bisa. Cuma kalau udah niat mau berhenti merokok pasti bisa. Kalau aku lebih awalnya karena saya seorang petugas kesehatan lingkungan dan pekerjaan saya mengedukasi ke sekolah untuk teman-teman untuk untuk berhenti merokok, untuk tidak merokok gitu. Jadi seperti kayak kalau aku ngajarin orang untuk tidak merokok tapi akunya merokok kan jadi kayak jargoni gitu ya. Gitu. Iya, Jargoni. kamu ngomong tapi kamu aja ngerokok gitu. Tapi lebih ke dari situ oke tek gitu kan. Oh, berarti aku harus berhenti merokok nih. Nah, dari situ lebih ke kebiasaan nggak ngerokok dan nggak ngerokok bisa. Karena memang niat dari dalam hati gitu. Oke, dan mungkin kalau niat udah ada tapi sekitarnya masih banyak rokok itu juga susah juga ya Mas. Godaan juga. Godaannya. Nah, itu lebih soalnya kan teman-teman lingkungan juga merokok, cuma bagaimana cara kita. Jadi lebih kalau misal ditawarin untuk rokok lebih enjoy aja. Aduh, aku kalau ngerokok saya pekerjaan mengedukasi, kok aku ngerokok bilang aja gitu. Maksudnya kayak aku nanti jargoni gitu. Jadi mereka yang teman-teman saya perokok juga sudah paham itu gitu. Oke, dan mungkin bisa dibantu juga ke klinik berhenti merokok gitu ya, biar udah ada jadwalnya tertata gitu, bisa berhenti merokok juga. Dan ini waktu proses pembuatan ILM, ini pasti ada pengawasan juga ya Mbak dari Dinkesnya langsung nih. Kami berdua Kami berdua. aja. Kami berdua aja. Iya. Bener-bener. Jadi gini, kebetulan dari dinas kesehatan kami berdua gitu. Kemudian cuma 2. kameramen itu sebetulnya adalah rekan kami. Jadi kami punya apa ya, kayak pramukanya dinas kesehatan itu Saka Bakti Husada namanya. Beliau adalah instruktur. Gitu. Jadi memang pernah membantu kami untuk pembuatan beberapa film gitu ya. Terus kami minta tolong itu dadakan juga gitu kan. Alhamdulillah bisa di hari, dan dia bisanya hanya hari itu. Gitu, ya. Jadi, ya, jadi langsung dadakan ya memang konsepnya. Langsung ketemu di lokasi, kita ngobrol sebentar konsepnya seperti apa gitu kan. Dia melakukan pengambilan gambar tapi dengan arahan dari kami berdua gitu. Jadi bagi-bagi Mbak Ita di konselornya ya, di konselingnya, saya di lapangannya kayak gitu kan. Ada yang syuting ketika di warung, ketika harus di mana gitu. Lokasinya pindah-pindah. Iya, lokasinya pindah-pindah. Jadi kami berbagi tugas. Ini cuma 2 orang yang bekerja timnya. Tapi mungkin ada nggak sih Mbak program tentang merokok juga, tapi selain KBM sebenarnya ada nggak? Kalau programnya kita yang kaitannya dengan rokok ya, tiap tahun itu ada Monef KTR. Apa itu? Kawasan tanpa rokok ya. Jadi monitoring kawasan tanpa rokok yang di Kota Pekalongan. 7 tatanan tahun ini ya. 7 tahunan. 7 tatanan. 7 tatanan. Atau 7 jenis lokasi. Iya, 7 lokasi yang termasuk kawasan tanpa rokok. Kan kita punya Perda KTR ya. Begitu. Berarti memang sudah banyak ya programnya untuk yang mau berhenti merokok, jangan ngerokok. Kalau yang belum merokok ya nggak usah ngerokok ya, mungkin ya Mbak ya. Nggak usah, jangan dimulai. Karena susah nyetopnya. Betul. Dan mungkin terakhir deh, bisa kasih motivasi untuk pemirsa mungkin yang pengen ke KBM atau pengen berhenti merokok. Jangan mulai rokok, silakan. Yang sudah testimoni. Jadi gini, cuma ngingetin aja sih, maksudnya kayak kadang kan ada yang malu gitu untuk coba berhenti merokok karena mungkin lingkungan ya. Jadi lingkungan karena teman-temannya merokok terus tiba-tiba dia mau berhenti merokok kan nggak enak gitu. Gengsi benar. Jadi tapi kalau emang udah punya niat, monggo boleh datang ke 14 puskesmas yang ada di Kota Pekalongan. Itu semua ada KBM, klinik berhenti merokok yang puskesmas terdekat. Jadi jangan malu, nggak usah sungkan. Kalau memang pingin berhenti merokok langsung aja datang ke puskesmas. Yang penting dari niat dari dalam hati. Dari sini niatnya ya. Ada yang mau ditambahin Mbak Ita, Mbak Mei? Sudah cukup. Terakhir lagi terakhir. Ini kan pembuatan ILM, ada budgetnya nggak nih? Apa nih? Itu dia, tidak ada. Jadi betul-betul harga karena teman. Jadi karena bantuan tim. Iya, betul. Jadi itu kebetulan tadi struktur SBH kan sudah biasa bekerja sama dengan kami. Di telepon dadakan gitu kan. Oke Mbak, yang penting bisa sewa kamera aja, yang lain oke lah kayak gitu kan. Oh teman-teman makan siang aja ya. Yang penting timnya udah ada, udah jadi, udah dikumpulin gitu ya, dia menjadi juara harapan. Keren sekali Mbak
Mbak Mei, Mbak Ita, dan juga Mas Madran. Terima kasih sudah mau mampir ke On The Screen, meluangkan waktunya, kayaknya pada sibuk-sibuk nih ya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah mau berbagi tentang rokok ya di sini ya, Mbak dan juga Mas. Terima kasih. Dan pemirsa, kayaknya aku harus pamit karena sudah 30 menit menemani kalian semua. Dan tetap saksikan On The Screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Batik TV. Lia pamit, Dinkes juga pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.